君は一度清里殿は祝言の前に動乱の今日で帰れぬ人となった。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Balik lagi dengan saya yang hobinya hanya nontonin film. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang begitu ditunggu-tunggu oleh seluruh para penggemarnya. Film ini mempunyai rating 8,5 dari 10 terbaik. Jadi film ini sangat direkomended banget untuk kalian tonton. Yang dimana film ini dibintangi oleh Takeru Sato, Emi Takei, dan juga yang lainnya. Menceritakan tentang seorang pria bernama Kenshin Himura yang merupakan seorang pendekar pedang samurai legendaris yang dimana ia dijuluki Batosai atau sang pembantai. Serta akan menceritakan awal kisah ia mendapatkan luka menyilang di pipinya yang berbentuk X. Setelah restorasi Meiji, ia berhenti membunuh dengan pedangnya dan ia kemudian berusaha menjalani kehidupan normalnya dengan begitu damai bersama seorang wanita. Dan gimanakah cerita sang Batosai selanjutnya? Seperti biasa, jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe dan like, jangan ragu untuk membantu channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Serta nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update terbarunya. Oke semuanya, siapkan kopi yang punya kopi, siapkan cemilan yang punya cemilan, karena kita akan menuju ke filmnya yang berjudul Rurouni Kenshin The Final. Check this out. Diawali dari diperlihatkannya rombongan polisi yang diketuai oleh Goro Fujita atau Hajime Saita, yaitu seorang mantan samurai dari Shinsengumi, hendak memeriksa sebuah kereta, yang mana kereta itu diduga sedang ditumpangi oleh seorang mafia dari Shanghai. Kasus kejahatan mereka yaitu menjual kapal perang yang pada waktu itu dipakai oleh Shishio untuk melawan era baru di Jepang. Pria ini bernama Enishi Yukishiro, salah satu ketua mafia Shanghai yang ditakuti dan disegani. Ketika ia hendak ditangkap, Enishi malah mengamuk dan menjatuhkan hampir semua polisi yang berada di situ. Lalu, ia pun pada akhirnya menyerah dan langsung dibawa ke Polres setempat. Di Asasuka, Tokyo, terlihat seorang pria yang sedang berlari untuk melihat acara pawai perkawinan. Ia bernama Sano, teman sekaligus pengagum Batosai. Megumi, seorang dokter yang mempunyai klinik enggal sehat. Yahiko, si anak yatim piatu. Kaoru Kamiya, pemilik sanggar dojo, dan Kenshin Himura atau yang lain menyebutnya dengan julukan Batosai sang pembantai. Mereka tertawa sambil mengejek Kaoru yang sedang kasmaran pada Kenshin. Dan setelah itu Kenshin menyempatkan untuk berkunjung ke dojo Tuan Maekawa, yaitu tempat para polisi berlatih. Di sisi lain,
Enishi dibebaskan dari Polres setempat dan dijamin oleh para petinggi dari Tiongkok. Saita yang sedikit kesal pada atasannya yaitu si Kumis. Ia menyayangkan kenapa ia bisa langsung dibebaskan. Setelah itu datanglah seorang mantan samurai yaitu Cho. Ia adalah sisa anak buah Shishio yang membelot pada pemerintah. Tapi tetap saja Saita tidak begitu percaya padanya. Di sebuah tempat, tepatnya di restoran Akabeo, merupakan restoran favorit Kenshin. Ia beserta Kaoru dan yang lainnya sedang bercanda dan sambil menyantap sup kuah daging sirih. Setelah dirasa sudah wareg, mereka pun pulang. Tapi ketika di perjalanan yang belum jauh dari tempat tersebut, terdengar suara ledakan, yang mana ternyata ledakan itu berasal dari tempat restoran Akabeo. Seketika, Kenshin dan Sano langsung mencari arah penembak bom yang sudah menghancurkan tempat Akabeo. Tetapi mereka hanya menemukan sebuah kertas yang bertuliskan tentang hari pembalasan. Di rumah, Kenshin dan yang lainnya dikagetkan dengan seorang pejabat yang terluka parah akibat serangan para samurai. Kenshin dan Sano pun langsung bertindak dan menuju ke tempat tersebut. Ketika di jalan, mereka dibagi menjadi dua karena penyerangan ternyata berada di dua tempat. Kenshin langsung bergegas dan langsung menghadapi salah satu samurai tersebut. Pertarungan pun tak terelakkan. Kenshin menanyakan pada samurai tersebut siapakah yang mengirimnya. Namun, samurai itu tetap tutup mulut dan hanya menikmati pertarungannya dengan Kenshin. Sampai pada akhirnya samurai itu pun melakukan bom bunuh diri. Di sisi lain, Sano yang baru sampai ke dojonya Tuan Maekawa terlambat untuk menolongnya dan terlihat semua orang sudah terkapar tak berdaya. Di pagi harinya, Kenshin yang hendak pulang bertemu dengan seorang pria yang tempo hari ditangkap oleh Saita yaitu Enishi. Ternyata pria tersebut adalah adik dari mendiang istrinya Kenshin yaitu Tomoe. Sebelum pergi, ia berbisik pada Kenshin bahwa hari pembalasan telah tiba. Setelah mendapatkan ancaman pengeboman di Akabeo, si Kumis menyiagakan seluruh anggota polisinya untuk berjaga-jaga dan selalu waspada. Dan terlebih lagi Cho memberitahu pada Saita tempat gudang senjata yang baru ditemukannya. Shin berpindah ke Enishi, yang dimana ia bertemu dengan sekutunya yaitu Heising. Ia akan menyerahkan organisasinya pada Heising setelah ia melakukan balas dendam pada Batosai. Di Kamiya, tempat Kenshin dan kawan-kawan berada, Kenshin menceritakan pada Kaoru dan yang lainnya bahwa Enishi dan para antek-anteknya ingin membalaskan dendam padanya. Kenshin pun menceritakan tentang istrinya yaitu Tomoe Himura yang ternyata ialah yang membuat kenang-kenangan luka di pipi Kenshin sebelum ia mati terbunuh oleh pedangnya sendiri. Dan disitulah pemicu dendam yang melekat pada diri Enishi.
人。 Setelah bercerita, Kenshin lalu kehujanan di bawah pohon rangdu yang ada di belakang dojo Kamiya. Untuk sejenak ia merenungkan perbuatannya dulu. Kaoru yang begitu khawatir padanya membawakan payung dan mengajaknya pulang. Kenshin. Esok harinya di dojo Kamiya, Kaoru kedatangan tamu dari Kyoto yaitu Misao dan Aoshi. Misao datang karena hendak memberikan sebuah buku catatan untuk Kenshin yang dimana ia dititipi oleh seorang biksu di Kyoto. Tapi ternyata Kenshin tidak sedang berada di tempatnya. Dan buku itu pun dititipkan ke Kaoru. Di malam harinya, warga semua dikagetkan dengan selembaran-selembaran kertas yang jatuh dari atas kota mereka. Selembaran itu bertuliskan penghakiman manusia dan seketika kota pun diserang. Kenshin, Aoshi dan juga yang lainnya langsung bertarung dengan beberapa samurai yang sedang melakukan penyerangan. Di tempat lain, Enishi malah mendatangi dojo Kamiya serta ingin menculik Kaoru. Sano dan semua murid Kaoru pun tak tinggal diam. Mereka langsung menyerang dan mencoba untuk menjatuhkan Enishi. Tapi malah merekalah yang dibikin bonyok dan babak belur. Kenshin yang sudah mengalahkan anteknya Enishi langsung berlari ke dojo Kamiya. Ia pun datang terlambat untuk menyelamatkan Kaoru yang sudah dibawa oleh Enishi. Di kediaman Enishi, Kaoru yang tersadar langsung bangun dan hendak meninggalkan tempat tersebut. Namun, Enishi memergokinya dan hendak membunuhnya. Tapi entah kenapa Enishi melihat bayangan kakaknya Tomoe di Kaoru. Ia pun langsung melepaskan dan membiarkannya hidup. Di dojo, Kenshin sedikit mengingat masa lalunya yang sangat kelam. Ia mengingat semua ucapan orang terdekatnya dan seketika ia pun mengambil keputusan untuk melawan Enishi dan para antek-anteknya sendirian. Setelah sampai di gerbang musuh, ternyata Kenshin sudah disambut oleh 2 orang samurai dan puluhan anak buahnya. Tanpa basa-basi lagi, mereka pun langsung menyerang Kenshin. Di tengah pertarungan, para ninja dari Kyoto yang diketuai oleh Misao datang dan membantu Kenshin, serta para polisi dan Sano yang masih bonyok pun ikut membantu dan memberikan jalan untuk menyelamatkan Kaoru. Setelah sampai di dalam, ia pun disambut oleh Heising yang langsung menembakinya. Dan 1 orang ninja yang dulu pernah dikalahkan olehnya, ia adalah Sajiro Seta, mantan anak buah Shishio. Kenshin langsung memposisikan kuda-kudanya jikalau Sojiro menyerangnya. Tapi entah kenapa Sojiro malah berbalik menyerang anak buah Heising dan membantunya.
Mungkin ia diberi hidayah karena telah kalah oleh Kenshin dahulu. Mereka berdua berduet, menjatuhkan semua anak buah Heising, yang pada akhirnya Kenshin diberikan jalan oleh Sojiro untuk menuju tempatnya Enishi. Himura-san, 言ってください。 Di tempat lain pun Misao, Saita, dan juga Sano setelah berhasil menumbangkan seluruh pasukan Enishi. Setelah masuk ke dalam, akhirnya Kenshin dan Enishi bertemu dan memulai pertarungan mereka. Di tengah pertarungan mereka, Kenshin sempat mematahkan samurai yang dipakai Enishi. Tapi ternyata samurai yang sesungguhnya baru akan ia pakai. Pertarungan pun dilanjutkan kembali sampai Kenshin pun berada dalam keadaan tersudut oleh Enishi. Tapi Kenshin dengan tekadnya untuk menyelamatkan hati Enishi yang penuh dendam, akhirnya berhasil mengalahkan Enishi dan memberi penjelasan tentang kakaknya serta meminta maaf padanya. Mereka yang sedang berbicara dihampiri oleh Heising yang menembak Kenshin. Ia pun ingin menembak kembali tapi Kaoru menghalanginya dan pada akhirnya Kaoru yang hendak ditembak dihalangi oleh Enishi. Enishi yang marah langsung menghajar Heising sampai ia tak sadarkan diri. Setelah pertarungan itu, Enishi dijebloskan ke dalam penjara dan dikurung karena tindakannya ingin menghancurkan kota. Ia pun dikirim sebuah buku yang dimana buku tersebut adalah tulisan peninggalan kakaknya yang berisi tentang pria yang disukainya, yaitu Kenshin Himura. Enishi pun merasa bersalah dan menangisi apa yang ia perbuat. Di akhir cerita, Kenshin dan Kaoru diperlihatkan sedang berziarah ke makamnya Tomoe, yang mana Kenshin setelah itu menggandeng tangan Kaoru. Dan selesailah film ini pemirsa. Oke semuanya, terima kasih atas dukungannya untuk kalian semua. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan like channel ini, supaya channel ini bisa jadi lebih baik lagi. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.